Baik, anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan kuliah ya, mata kuliah konsep teknologi, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang metode ilmiah ya. Apakah metode ilmiah itu? Tadi di forum diskusi, rubrik diskusi sudah ditanyakan juga, sehingga mudah-mudahan Anda sudah punya gambaran. Oke, jadi apa itu metode ilmiah? Ya, ilmu pengetahuan didasarkan pada bukti yang dapat diamati dan terukur. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak bisa diamati dan diukur, itu artinya bukan metode ilmiah. Ilmuwan mengeksplorasi pertanyaan, ya, menguji hipotesis. Tadi ditanyakan juga apa itu hipotesis, ya, dan membuat kesimpulan yang rasional dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah alat yang membantu ilmuwan dan kita semua untuk memecahkan masalah ya dan menentukan jawaban atas pertanyaan dalam format logis. Jadi saat ini sedang wabah C19 misalnya gitu ya. Nah, itu kan apa sih sesungguhnya masalahnya? Yaitu virus yang menyebabkannya gitu ya. Nah, problemnya pertanyaannya virus apa gitu ya. Itu kan nanti harus dibuktikan secara ilmiah ya. Kemudian untuk disebut ilmiah, metode penyelidikan umumnya didasarkan pada bukti empiris atau empiris itu bukti masa lalu ya, atau terukur yang tunduk pada prinsip penalaran tertentu gitu ya. Jadi ada penalaran tertentu. Keseluruhan proses metode ilmiah melibatkan pembuatan dugaan atau hipotesis. Jadi tadi ditanyakan apakah hipotesis itu ya. Hipotesis bisa dikatakan sebagai sebuah dugaan atau perkiraan gitu ya atas sebuah jawaban. Tetapi apakah betul jawabannya itu? Ya belum tentu, harus diuji dulu ya. Yang menurunkan prediksi dari hipotesis sebagai konsekuensi logis ya, dan kemudian melakukan eksperimen berdasarkan prediksi tersebut. Tentang metode ilmiah membutuhkan kecerdasan ya, imajinasi dan kreativitas. Seorang ilmuwan yang dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan metode ilmiah adalah Francesco Redi. Itu seorang dokter Italia yang hidup dari tahun 1626 dan 1697. Ini adalah scientific method ya. Jadi bisa digambarkan di sini pertama ada ask a question ya, ask question. Jadi apa? Ajukan sebuah pertanyaan gitu ya. Kemudian do background research ya. Penelitian-penelitian yang sudah melatar belakanginya itu seperti apa ya. Makanya kalau Anda nanti berkesempatan kuliah S2 ya, kuliah S3 gitu ya, maka ketika Anda mau membuat suatu karya ilmiah itu pastikan Anda harus gitu ya melihat temuan-temuan apa sebelumnya. Karena sesungguhnya di muka bumi ini tidak ada yang benar-benar baru ya. Tidak ada. Jadi semuanya sudah ada, hanya mungkin kebaruannya, pembaruannya gitu ya. Nah, kemudian baru di situ dikonstruk ya hipotesisnya, ya hipotesis tadi adalah dugaan sementara, kemudian melakukan pengetesan ya dengan eksperimen. Nah, baru lakukan dengan prosedur-prosedur kerja ya atau working. Jika tidak, maka dia ke sini ya. Tetapi jika iya, maka dia lanjut ke analyze data and draw conclusion ya. Dan seterusnya di sini ada result aligned with hypothesis ya, hasil yang sesuai dengan dugaan atau hipotesis di sini. Result aligned with hypothesis, dan yang sebelah kanan adalah result align ya, partially or not at all with hypothesis ya. Baru di sini ada komunikasi communicate result, mengkomunikasikan hasil. Jadi sebuah penelitian itu bisa jadi hasilnya
sesuai dengan dugaan ya atau tidak sesuai dengan dugaan gitu ya. Nah, baru di situ eksperimental data ya become background research for new atau future project ya. Jadi setelah sebuah rangkaian dari mulai pertanyaan sampai dengan eksperimen, kemudian analisis dan menghasilkan hasil. Nah, hasil itu akan digunakan kembali sebagai sebuah gitu ya, eksperimen baru ya yang akan menjadikan background gitu ya. Jadi gampangnya begini deh. Katakanlah sebuah riset dilakukan, orang dulu komunikasi pakai telepon, pakai suara. Nah, kemudian orang membutuhkan komunikasi yang juga tidak hanya sekedar suara. Oh, ditemukanlah konsep SMS gitu ya. Kemudian orang berikutnya mau meneliti lagi, apakah orang komunikasi itu hanya dengan suara dan hanya dengan SMS gitu ya. Dari penelitian itu ditemukan lagi gitu ya bahwa komunikasi bisa juga dengan eh, menggunakan suara ya, menggunakan teks, huruf, menggunakan gambar gitu ya, menggunakan audio, menggunakan video gitu ya. Muncullah eh, apa namanya? Model-model alat komunikasi sekarang kan seperti itu gitu ya. Nah, nanti ke depan itu nanti ada penelitian lagi yang penelitian awalnya hanya orang bicara dengan suara saja di telepon, kemudian menggunakan SMS, kemudian menggunakan audio video gitu ya. Dan sekarang itu berkembang ke menggunakan bot ya, baik yang robot maupun yang chatbot. Nah, nanti ke depan itu akan muncul hal baru yang lebih cerdas lagi. Itu semua adalah merupakan satu siklus dari sebuah scientific method ya. Nah, pertanyaan terhadap masalah, ilmuwan mengajukan dan mengembangkan pertanyaan tentang sebuah masalah. Pertanyaan harus sangat spesifik untuk menentukan apa yang ingin dijelaskan atau diselesaikan. Ya, jadi di sini garis bidding spesifik gitu ya. Jadi eh, kalau kita kuliah S1 cenderung wilayahnya agak lebar, dalamannya agak dangkal. Tapi kalau kita kuliah S2, kelebarannya mulai sempit, tapi mulai agak dalam. Tapi kalau kita studi S3, bisa jadi masalah yang dikajinya itu sempit, tapi sangat begitu dalam. Nah, itu artinya apa? Spesifik. Untuk menemukan sesuatu itu harus spesifik. Ya. Tidak mungkin hanya bermain di wilayah general. Nah, informasi penelitian dari masalah yang sudah dirumuskan berikutnya adalah mengumpulkan informasi terkait. Nah, sumber yang dapat digunakan bisa dari buku, dari paper, dari jurnal, dari laporan, dari keterangan ahli, dari pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Kalau zaman sekarang, gampangnya googling, googling, dan googling gitu. Apapun ada di sana, gitu ya. Enaknya zaman sekarang Anda itu seperti itu. Jadi, ketika Anda punya masalah, kemudian Anda tidak menemukan jawaban, itu artinya Anda bukan anak milenial, bukan anak generasi 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 Z ya. Kan kalau saya masuk generasi X atau Y gitu. Anda udah masuk generasi Z yang harus atas seluruh masalah itu pasti ada solusinya. Membangun hipotesis, apa yang Anda pikirkan tentang kemungkinan jawaban berdasarkan informasi-informasi yang dimiliki dan pengetahuan pengalaman sebelumnya? Apakah menggunakan tebakan ilmiah gitu ya? Nah, tentu tidak ya. Hipotesis diawali dengan kata saya pikir. Artinya dengan sebuah logika, dengan sebuah tools, dengan sebuah eksperimen, dengan menggunakan data-data, dengan menggunakan fakta-fakta gitu. Makanya saya pikir artinya memang mendasarkan pada satu konsep ilmiah. Hipotesis adalah dugaan ilmiah gitu ya tentang hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Jadi dalam penelitian itu biasanya lazim ada variabel yang dependen dan ada variabel yang dependen. Ada variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi gitu ya. Misalkan pengaruh COVID terhadap perekonomian. Nah, misalkan gitu ya. Pasti itu ada jawabannya ya. Pengaruh kemacetan terhadap efisiensi bahan bakar, dan seterusnya dan seterusnya ya. Pengaruh kehadiran kuliah terhadap nilai misalnya. Semakin Anda rajin kuliah, maka bisa jadi nilainya semakin bagus. Jenis-jenis hipotesis tadi sudah dipertanyakan, ada induktif ya, yaitu generalisasi berdasarkan pengamatan yang spesifik. Jadi kalau induksi itu
dari spesifik menuju ke induknya gitu ya, dari spesifik menuju ke generis, sedangkan deduktif sebaliknya, dari generik ke spesifik. Hipotesis berasal dari prinsip umum ya, dan pengujiannya dimaksudkan untuk mendukung atau menolak bertentangan dengan prinsip yang tersebut. Jadi sekali lagi kalau induk ya menuju ke induk artinya dari spesifik ke umum, kalau deduk kebalikannya dari umum ke spesifik. Nah, statistik hipotesis yaitu untuk menentukan keterkaitan dua atau lebih fenomena. Bisa jadi nol, bisa jadi alternatif. Nah, alternatif itu bisa direction dan bisa non-direction. Eksperimen adalah langkah selanjutnya yang dilakukan ilmuwan ya dalam membuat dan melakukan percobaan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hipotesis sekali lagi tadi adalah dugaan ilmiah gitu ya mengenai solusi suatu problem. Apakah nanti solusinya seperti itu? Nah, itu harus diuji sekali lagi ya. Eksperimen harus mencakup daftar bahan dan prosedur dengan petunjuk langkah demi langkah. Dalam eksperimen digunakan dua kelompok untuk pengujian, yaitu ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Kelompok kontrol ya dalam percobaan ilmiah adalah kelompok yang berfungsi sebagai standar perbandingan ya, standar perbandingan. Artinya sesuatu nilai yang sudah fix, yang sudah ada hasil, ada nilainya. Sedangkan kelompok kontrol adalah mungkin merupakan grup tanpa perlakuan atau kelompok eksperimen yang terpilih. Kelompok kontrol terkena kondisi yang sama dengan kelompok eksperimen, kecuali variabel yang diuji. Semua percobaan harus memiliki kelompok kontrol atau pengendali ya. Variabel dan variabel pada eksperimen, variabel adalah sesuatu yang berubah ya. Variabel namanya variabel ya. Jadi biasanya misalkan nilai C sama dengan A plus B gitu ya. Kalau A-nya berubah, B-nya berubah, maka C juga berubah gitu ya. Itulah variabel. 3 jenis variabel dalam eksperimen itu ada variabel bebas yang berubah atau dapat diubah, kemudian variabel dependent ya, bagian dari eksperimen yang berubah sebagai hasil dari tindakan. Ya, variabel ini diukur dan konstanta bagian dari eksperimen yang tidak berubah atau tetap. Observasi atau pengamatan adalah kunci eksperimen adalah mengamati ya sesuatu. Jadi nanti mungkin selesai kuliah ini ada tugas ya, tolong Anda amati gitu ya. Bagaimana tetangga kanan kiri Anda ya, barangkali dalam jarak radius 100 atau 200 meter gitu ya. Anda observasi, Anda amati bagaimana kehidupan sebelumnya dengan kehidupan kondisi kini yang eranya adalah era pandemi, era pembatasan misalnya kan gitu ya. Coba Anda perhatikan kanan kiri tetangga Anda. Apakah ada perubahan-perubahan gitu ya. Pertanyaannya perubahannya itu apa gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa penyebab dari perubahan itu? Sekiranya sudah diketahui. Nah, yang jadi masalah adalah, apa akibat-akibat dari perubahan itu? Yang sudah kita jelas lihat di TV, yang paling ekstrim adalah ada ibu yang meninggal gitu ya, gara-gara 2 hari hanya minum air. Kenapa hanya minum air? Karena tidak ada yang bisa dimakan gitu ya. Nah, jadi tolong setelah kuliah ini ada tugas ya untuk Anda melakukan observasi atau pengamatan terhadap para tetangga Anda kanan kiri bagaimana perilaku dan apa namanya hasil-hasil perubahan yang terjadi dari adanya pandemi ini. Nah, dapat berupa tabel, grafik, gambar atau karya tulis gitu ya. Kita lihat bahwa setiap hari ada grafik-grafik yang terkait dengan katakanlah berapa pasien yang dalam pengawasan ya, berapa pasien COVID yang terkonfirmasi memang positif, kemudian berapa yang meninggal dan berapa yang sembuh, dan grafiknya itu setiap hari terus berubah dan kecenderungannya naik. Ya, jadi itu juga bagian dari eh, bentuk ya. Jadi bisa tabel grafik. Nah, menjelaskan tentang yang terjadi ya, observasi itu apa yang terjadi gitu ya. Mengumpulkan informasi atau data dan mendokumentasikannya ya sehingga mudah dibaca dan masuk akal ya bagi orang sangat penting. Jadi misalkan dengan adanya pandemi maka gitu ya orang nggak bisa makan. Nah, kenapa nggak bisa makan? Oh, karena
tidak punya uang. Kenapa tidak punya uang? Oh, karena tidak bekerja. Kenapa tidak bekerja? Oh, karena eh, diberhentikan dari tempat kerjanya. Atau biasa kerja menjadi misalkan tukang pijit keliling, tetapi sekarang tidak boleh, gitu ya. Jadi ada rangkaian-rangkaian observasi atau pengamatan yang ujungnya adalah pada eh, adanya hipotesa dan kemudian solusinya. Mengumpulkan informasi atau data dan menuliskannya tadi ya. Nah, kemudian analisis ya ilmuwan harus berpikir secara logis, mengurai, memecah menjadi banyak bagian atau langkah yang saling berkorelasi. Makanya dunia ilmu pengetahuan tidak pernah berhenti ya, karena dari setiap peristiwa dianalisis, kemudian ada hipotesis, kemudian ditemukan sebuah solusi, tapi muncul lagi masalah baru, lakukan lagi penelitian lagi, pengamatan lagi, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Selagi kehidupan masih ada, maka terus begitu ya. Nah, apa jawaban dari pertanyaan yang diajukan sebelumnya? Tidak menjadi masalah jika hipotesis tidak sesuai. Jadi hipotesis tidak selamanya harus sesuai ya, bisa juga tidak sesuai. Apapun itu, tapi hasil sebuah eksperimen atau pengamatan atau sebuah pengujian gitu ya. Ibarat kita membuat sebuah skenario drama misalnya, awalnya tentukan judulnya A, kemudian drama tulisannya dibuat skenarionya, ternyata setelah dibaca ulang, oh kok beda isinya gitu ya, sehingga perlu diubah judulnya misalkan begitu ya. Ketika seorang ilmuwan menyelesaikan percobaan, mereka akan mengulangnya dengan menggunakan bahan dan prosedur yang sama persis untuk mengetahui apakah mereka mendapatkan temuan dan hasil yang sama. Jadi metode ilmiah adalah satu metode yang gitu ya, kalau dilakukan dengan cara yang sama, ya, dengan bahan yang sama, waktu mungkin berbeda, ya, tetapi akan menghasilkan hasil yang sama. Misalkan percobaan hukum Archimedes gitu ya, di mana setiap air itu punya tekanan, ya, kemudian benda-benda itu dapat mengapung di atas air. Dilakukan dengan cara yang sama, dimanapun, oleh siapapun, pasti hasilnya sama. Ketika misalkan ada sebuah perahu diletakkan di sungai atau di laut, maka dia akan tidak tenggelam. Ya. Nah, proses ini disebut verifikasi atau memeriksa semua untuk memastikan semuanya berlaku dan akan menjadi berulang-ulang ya, terus-menerus. Ya. Komunikasikan hasil, para ilmuwan berbagi eksperimen dan temuan mereka dengan yang lain. Karena mereka berbagi eksperimen dan temuan mereka, ilmuwan dapat belajar dari satu sama lain. Makanya di muka bumi ini setiap saat, setiap detik ya, para ilmuwan itu tidak pernah berhenti melakukan penelitian. Kita terakhir mendengar kabar gembira bahwa PMI bekerjasama dengan pihak kimia farma yang di Bandung itu ya, menemukan katanya obat bagi COVID dengan cara mengambil sampel imun darahnya ya. Kita tunggu saja semoga benar. Jadi ilmuwan itu senantiasa terus melakukan penelitian, termasuk nanti Anda ya. Anda itu adalah calon-calon ilmuwan. Maka Anda senantiasa harus punya jiwa, punya semangat, punya spirit untuk melakukan penelitian. Dan para ilmuwan di muka bumi ini saling berbagi ya. Nah, ini contoh kasus. Diajukan pertanyaan, John melihat roti panggang neneknya. Dia bertanya, kenapa neneknya apa yang membuat roti itu. John bertanya kepada neneknya, apa yang membuat roti itu mengembang? Dia menjelaskan bahwa ragi melepaskan gas karena mengandung gula. Ya. John bertanya-tanya, apakah jumlah gula yang digunakan dalam resep tersebut akan mempengaruhi ukuran roti? Semakin banyak gula, semakin besar hasil rotinya, katakanlah begitu ya. Lalu John melakukan penelitian area pembuatan kue dan fermentasi dan mencoba menemukan cara untuk menguji pertanyaannya. Dia menyimpan semua informasinya tentang topik ini di jurnal. Gitu ya. Jadi Anda sebagai seorang ilmuwan harus terbiasa ya dengan menyimpan angka-angka, menyimpan data, menyimpan grafik segala macam. Untuk apa? Untuk melakukan analisis. Untuk apa? Untuk mencari solusi.
gitu ya, berdasarkan satu hipotesa. Untuk apa solusi? Ya dalam rangka mencari suatu, penyelesaian dari suatu masalah. Lakukan observasi ya berikutnya. Lalu John berbicara dengan gurunya dan dia memberinya diagram desain eksperimental untuk membantunya menyiapkan pendidikannya. Nah, setelah berbicara dengan gurunya dan melakukan penelitian lebih lanjut, John merumuskan sebuah hipotesis. Apa hipotesisnya? Dia pikir, mungkin jika ditambahkan lebih banyak gula, maka roti akan naik lebih tinggi, gitu ya. Itu hipotesis dari John. Nah, cuma pertanyaannya benar nggak? Jika gulanya lebih banyak, maka roti akan lebih tinggi. Nah, menentukan variabel. Untuk menguji hipotesis, John menentukan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Variabel independen atau manipulasi adalah faktor yang sengaja bervariasi oleh eksperimen. Dalam hal ini adalah gula misalkan. John akan menggunakan 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, 500 gram dari gula dalam percobaannya. Apa tujuannya? Untuk tadi, dia penasaran apakah setiap, penambahan gula itu maka rotinya tambah tinggi ya. Variable dependent ya, atau responsif adalah faktor yang dapat berubah sebagai akibat dari perubahan yang terjadi pada variabel independen. Nah, dalam hal ini itu akan menjadi ukuran dari roti. Apakah kalau gulanya 25, rotinya lebih kecil? Apakah kalau gulanya 50, rotinya lebih besar? Apakah kalau gulanya 450 gram akan lebih besar lagi. Nah, gurunya membantunya menemukan sebuah prosedur dan daftar bahan yang dibutuhkan, gitu ya. Guru kontrol karena neneknya selalu menggunakan 50 gram dari gula dalam resepnya, John akan menggunakan jumlah itu dalam kelompok pengontrolnya. Nah, guru John mengingatkannya untuk menyimpan semua faktor. Kemudian ada konstanta dalam eksperimen ya adalah semua faktor yang coba dilakukan eksperimental untuk tetap sama. Nah, konstanta tersebut termasuk antara lain bahan ya, bahan lain untuk resep roti, oven yang digunakan, waktu naik, merek bahan, waktu memasak, jenis panci yang digunakan, suhu udara, dan kelembaban tempat roti naik, kemudian suhu oven, dan ragi. Jadi semuanya konstantanya tetap, yang dia ubah-ubah hanya gulanya. John menulis prosedur untuk eksperimennya bersama dengan daftar bahan dalam jurnalnya. Nah, percobaan mengacu ya pada replika kelompok yang terpapar. John akan menguji setiap variabel, John datang dengan meja yang digunakan, John mengumpulkan semua bahannya. John memeriksa datanya dan memperhatikan bahwa kontrol bekerja baik dalam percobaan ini, namun tidak secara signifikan lebih baik dari 100 gram. Nah, ini datanya 25 gram, gulanya 50, 100, 250, 500. Diperoleh di sini ya, paling terkecil adalah yang 500 gram. Justru tadinya dia pikir kalau semakin banyak gula, semakin tinggi, semakin besar rotinya. Tapi ternyata tidak gitu ya. Malah yang paling tinggi adalah ini yang 50 gram. John membatalkan hipotesanya. Kenapa? Karena ternyata semakin banyak gula tidak semakin mengembang rotinya. Nah, memutuskan untuk melakukan tes ulang menggunakan jumlah gula antara 50 sampai 100 ya. Nah, sekali lagi John mengumpulkan bahan dan inilah hasilnya ya. 50, 60, 70, 60 dan ternyata di sini jumlah roti yang paling besar yang diperoleh adalah dengan gula 70 gram ya. Jadi beda dengan yang tadi di atas ya, yang ini gula 50 gram ya, yang biasa digunakan neneknya. Nah, yang ini adalah ternyata 70 gram. Nah, kesimpulannya ya, kesimpulan 2, tadi kesimpulan 1 yang ini ya, kemudian kesimpulan 2, John menemukan bahwa 70 gram gula menghasilkan roti terbesar. Lalu hipotesisnya diterima, gitu ya. Demikian perkuliahan kita pada kesempatan ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat menghantarkan Anda menjadi orang cendekiawan, orang ilmuwan yang memiliki pola sikap dan perilaku metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Yaitu satu metode yang digunakan di dalam membuktikan sesuatu berdasarkan suatu eksperimen, bukan berdasarkan pada intuisi. Demikian perkuliahan kita pada kesempatan